Kenapa ya duit dia kok kagak habis-habis? Padahal kerjanya cuman poya-poya doang. Gimana ya caranya biar gua kaya raya? Kok dia bisa sih sekaya itu? Apa ya rahasianya? Kayaknya gua udah banyak ibadah, tapi tetap aja susah. Ada yang ibadahnya jarang, bahkan kagak pernah, tapi duitnya nggak habis-habis. Justru makin kaya. Gue udah berusaha kerja mati-matian dari pagi sampai pagi, tapi kagak kaya-kaya, malah tipes. Gue udah sedekah, tapi tetap aja susah mulu. Padahal katanya kalau sedekah bakal diganti lebih dan berkali-kali lipat. Malah ada yang putus sekolah, tapi malah lebih kaya dibanding gue yang sampai makan bangku kuliahan. Sabar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau ngebahas keresahan gue tentang bagaimana menjadi kaya. Nah, di channel inilah gue mau ngeluapin keresahan-keresahan yang gue bahkan lu yang lagi nonton juga cari cara biar jadi orang kaya. Tapi kagak cuman itu. Kalau bisa udah kaya terus bahagia lahir batin. Pertanyaan gue, apa sih yang lo mau lakuin kalau seandainya lo punya duit 1 miliar? Gue ulang lagi ya. Apa sih yang lo mau lakuin kalau seandainya lo punya duit 1 miliar? Gue kasih waktu 10 detik. Dah. Kira-kira ada gak yang jawabannya gue sedekahin 50% atau bahkan semuanya? Kenapa gue bilang gitu? Ya itu kan cuma seandainya. Dari pertanyaan itu aja kita bisa menilai diri kita. Apa kita pelit apa kagak? Apa kita mikir apa kagak? Apa kita takut kehilangan duit yang kita punya apa kagak? Ya kan? Padahal ada duitnya juga belum, baru andai-andai doang. Sebenarnya sesederhana itu kan, tapi berat pakai banget buat ngelakuinnya. Di sini gue nggak mau ngajarin seolah-olah gue sih paling tahu. Gue juga bukan motivator, gue cuma berbagi. Dan ini juga jadi pengingat buat gue pribadi, dan semoga bisa bermanfaat buat orang lain. Mungkin ada dari lu pernah lihat orang yang kerjanya cuman foya-foya doang, tapi tetap aja duitnya kagak habis-habis. Terus pertanyaannya adalah, kok bisa ya? Tapi pernah nggak lu perhatiin kalau orang seperti itu nggak pernah pelit sama orang? Dia pasti royal, ringan tangan, kagak pakai mikir, dan dia juga nggak pandang bulu. Itulah yang mungkin nggak kita miliki. Orang seperti itu punya keyakinan lebih mantap daripada kita kalau duitnya nggak bakal habis-habis. Bahkan udah tertanam di alam bawah sadarnya kalau duitnya nggak bakalan ada habisnya. Nah, semoga sejauh ini udah mulai pada paham ya. Seandainya nih lu punya duit 153.500 yang lu keluarin buat sedekah atau berbagi, yang mana? Gue kasih waktu 3 detik. Dah ya, jangan kelamaan. Semoga gak ada yang bilang 500 atau 1000 perak ya. Gue yakin lu pada ngasih 50 bahkan yang 100 ribuan. Tapi pasti sedikit dari lu yang lakuin itu. Ya kan? Itulah yang emang harus kita rubah pelan-pelan. Kita lawan rasa takut kehilangan dan takut jadi miskin, terlalu koret alias pelit, sama kebanyakan mikir. Ngelawan rasa takut yang ditimbulin dari pikiran-pikiran kita yang terlalu mendahului masa depan. Kayak, ntar buat gue gimana kalau gue sedekain sebagian duit gue ke dia? Terus kira-kira bakal diganti berkali-kali lipat gak sama Tuhan? Kalau misalnya enggak, gimana? Ingat lagunya Wali Band, kalau kita punya harta bagiin, jadi miskin kagak mungkin, Allah yang jamin. Kita pelan-pelan harus biasain buat ringan tangan. Ringan tangan sedekah sama berbagi ya, bukan ringan tangan main gampar orang aja.
Jangan, kagak boleh itu. Terus jangan kebanyakan mikir, biasain spontan. Uhui. Soalnya kalau kebanyakan mikir, yang harusnya lu mau ngasih 50.000, malah jadi 1.000. Nah, yang lebih parah malah kagak jadi ngasih. Ada juga yang mengukur ibadah dengan kekayaan, yang menurut gue di saat capek karena masalah yang datangnya gak satu-satu tapi keroyokan dan bikin putus asa. Hal model gitu mungkin aja terjadi. Kayak gue udah ibadah tapi tetap aja susah mulu, kagak kaya-kaya. Masalah malah gak berhenti-berhenti. Ada aja. Yang sebenarnya ibadah itu bukti penghambaan kita ke Tuhan dan bukan jadi ukuran menjadi kaya. Tapi gue yakin lu gak kayak gitu kan. Ada juga yang ngerasa udah sedekah dan sering berbagi tapi tetap aja ngeluh dan ngerasa susah. Buat lu yang udah mulai ngelakuin ini gak apa-apa, wajar kalau masih ada ngeluh. Buat menjadi orang yang ringan tangan tanpa mengharap balasan itu emang kagak gampang. Pasti ada aja ujiannya. Ingat, bisa karena terbiasa. Tapi secara gak lu sadari, lu mulai ngelawan rasa takut kehilangan dan mulai nanemin di alam bawah sadar lu kalau duit lu gak bakal ada habisnya dan bakal datang dan datang lagi. Dan ini yang paling epic. Ada orang-orang yang beruntung dan mungkin jadi idola, yaitu mereka yang putus sekolah malah sukses banget dan kaya raya. Apa coba rahasianya? Ntar gue jelasin di akhir. Gue sedikit mau berbagi pengalaman pribadi yang pernah gue alamin dan gue ngerasa ajaib banget dan heran. Pernah gue mikir, bisa gak ya kalau duit di kantong gue itu gak pernah habis. Entah gimana, gue selalu ngeluarin jika gue dapet duit dari orang dan terus kayak gitu, tanpa gue mikir nominal yang gue keluarin. Entah gue berbagi berupa duit atau makanan. Sampai seandainya ada temen atau tamu mau datang, gue selalu siapin makanan dari duit yang gue dapat dari orang. Dan sangat ajaib, duit itu bakal datang dan datang terus, sampai tuh duit lecek di kantong. Dan akhirnya gue menyadari itu, kalau itu benar-benar terjadi. Ini bukan soal berapa banyak nominal yang di kantong, tapi gue ngerasa duit di kantong gak pernah habis, dan gue ngerasa seneng dan ada ketenangan batin. Mungkin diantara kalian ada yang pernah ngalamin atau udah ngejalanin itu, boleh banget di-share di kolom komentar. Siapa tahu bermanfaat buat gua dan yang lain. Inilah yang paling epic. Kenapa bisa orang yang putus sekolah tapi malah jadi kaya raya? Rahasianya adalah mereka itu sudah menjadi orang yang sangat dermawan. Mereka pasti udah ngelewatin berbagai macam ujian dan tempaan, dan terus sedekah dan berbagi walaupun buat dirinya sendiri aja kebagian sedikit, bahkan gak ada sama sekali, karena Tuhan bakal titipin harta buat mereka-mereka yang dermawan. Jangan tanya bagaimana cara dia menjadi kaya, karena Tuhan sendirilah yang bakal mengatur itu semua. Contoh simpelnya, lu coba ngetes orang itu buat minta barang yang paling dia suka, gak pakai mikir, pasti lu langsung dikasih. Dia udah paham betul sejatinya semua itu cuma titipan. Ingat, sedekah dan berbagi ke semua makhluk Tuhan itu gak bakal ngebuat kita miskin, tapi malah ngebuat kita jadi kaya dan sebenarnya kaya. Dan ingat, kekayaan bakal dititip ke orang-orang yang dermawan. Sekian dulu dari gua Bloy. Semoga video keresahan ini bermanfaat. Jangan lupa bantu bangun di channel dengan subscribe, like, komen. Wassalam. Selamat calon orang-orang kaya. Asik.